membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa di hari Selasa tanggal 18 Februari 2025. Gak terasa banget ya, ini baru kemarin Januari, udah gitu kita berganti bulan ke Februari dan kita sudah di pertengahan bulan. Apa kabarnya pemirsa? Semoga hari ini pemirsa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan kelancaran nih dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Senang rasanya loh pemirsa, saya Raudlo Rida kembali membersamai pemirsa tentunya di Pagi Seru. Kita mengulas berita-berita ter-up to date secara seru dan no kaku-kaku. Nah, kita sudah menyiapkan beberapa berita nih pemirsa yang akan kita ulas. Salah satunya mari kita buka pertemuan kita di pagi hari ini dengan membahas kembali soal efisiensi. Nah pemirsa, sebagai masyarakat Indonesia dan juga pengguna media sosial dan juga mungkin mengikuti lah ya berita-berita yang ada. Ini kita kan sedang disajikan dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, Prabowo Subianto ini kan memang setengah menginstruksikan ya terkait dengan efisiensi anggaran negara. Dan ketentuan soal efisiensi ini diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN. Nah, tidak tanggung-tanggung efisiensi yang dilakukan ataupun penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan ini menembus 306 triliun lebih. Wow, ini cukup fantastis sekali dan akhirnya banyak sekali instansi pemerintah yang mendapatkan pemotongan anggaran belanja pada tahun ini. Bahkan pemirsa ini kabar-kabarnya efisiensi ini juga akan dilakukan kembali bahkan sampai berkala ya, ini tiga periode dan ini mencapainya bahkan sampai 750 triliun. Wow, ini sungguh fantastis sekali. Nah ini memang dua pos utama yang disasar oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penghematan ini adalah pemangkasan belanja, kemudian juga pemotongan alokasi dana transfer ke daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani ini mengakui ya bahwa memang Presiden Prabowo Subianto harus menghemat sampai dengan 306 triliun demi berbagai program. Salah satunya program memang ini digadang-gadangkan juga ya, ini akan menjadi program utama dari Prabowo Subianto dan juga Gibran, yaitu program makan bergizi gratis. Nah, namun di sisi lain ya, pemangkasan anggaran ini pun berimbas kepada nasib para pekerja di kementerian ataupun lembaga. Salah satunya ya ini contohnya deh di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dari Menteri Desa sendiri mengatakan bahwa anggaran kementeriannya dipangkas sebesar 722 miliar lebih. Dan ini juga termasuk honor dari pendamping desa. Namun memang tetap memastikan bahwa segala program terus berjalan. Nah, selain itu, Kementerian Transmigrasi juga mengaku kekurangan dana 50 miliar untuk gaji pegawai. Imbas
pemangkasan anggaran. Nah, selain itu juga ya, kalau kita lihat tidak hanya tadi kan Menteri Desa, kemudian juga transmigrasi. Ini 18.000 orang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum juga dikabarkan dirumahkan. Dan kabar ini viral ya di sosial media karena juga memang dari kementerian tersebut ya, Kementerian PU ini dipotong setara dengan 81,38 triliun. Jadi ada banyak banget nih kementerian-kementerian yang memang anggaran belanjanya sudah dipotong oleh pemerintah. Ya, kita kalau di satu sisi kita melihat bahwa itu merupakan penghematan yang memang betul sekali perlu dilakukan oleh Indonesia. Terlebih lagi kita punya banyak hutang, kemudian juga kan poin kita adalah mensejahterakan masyarakat. Namun, nah di sisi lain ternyata imbas dari pemotongan anggaran ini juga berimbas kepada adanya pengangguran. Loh, kok bisa? Ya tadi di berbagai lembaga ataupun instansi gitu kan ya, ketika memang ada pegawai-pegawai, salah satunya mungkin honorer atau kontrak, ini tidak bisa diberikan gaji selayaknya ya, karena tadi kekurangan dana. Akhirnya ini terjadi pengangguran. Dan kalau kita lihat ini kan sebagai apa ya, satu keterikatan. Ketika banyak pengangguran, akhirnya ini juga berdampak pada ekonomi di Indonesia. Ya tadi tentunya orang-orang jadi bukan enggan ya, mungkin memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga akhirnya ini juga berdampak pada pelayanan jasa dan yang lain-lainnya. Nah, akhirnya ini juga menuai beragam respon sekali. Ya, salah satunya juga dari para pengamat-pengamat yang ada, harusnya memang penghematan ini atau efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun, ini juga tidak mengorbankan. Jadi, gitu ya, sebenarnya ada banyak nih aspek-aspek lain yang bisa digunakan tanpa harus memotong anggaran. Kenapa sih tadi? Karena dampak-dampak yang lainnya juga ada banyak sekali. Nah, terlebih lagi ini juga menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Kok ya, kalau semisal banyak lembaga dan instansi yang dipotong, ada juga nih pemirsa, lembaga dan instansi pemerintahan yang anggaran belanjanya tidak dipotong. Nah, memunculkanlah sebuah pertanyaan, apa kriteria dari pemotongan yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia? Harus jelas dong seperti itu. Terlebih lagi kalau kita lihat yang paling krusial di Indonesia terkait kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ini kan sangat-sangat penting. Kalau semisal ya gitu kan, ini tadi dipotong, nah ini kan akan menghambat keberlangsungan dari program-program yang ada, yang tentunya ini amat sangat bermanfaat bagi masyarakat ya, khususnya di pendidikan, kemudian juga kesehatan, dan tadi ya kesejahteraan. Nah, belum lagi ini juga pemerintah harusnya bisa lebih transparan terkait dengan apa ya, ibaratnya kelanjutan dari efisiensi ini. Nah, akhirnya karena ini kan salah satu program dari Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis menjadi program utamanya dan memang membutuhkan dana yang cukup besar. Jadinya nih orang-orang saat ini underestimate dan akhirnya juga tidak menyetujui. Wah, kalau semisal katanya makan bergizi gratis dilakukan tapi ternyata orang tuanya di PHK atau kakak adiknya di keluarganya juga akhirnya tidak mendapat pekerjaan, ini kan sama-sama saja memberatkan. Wah, ini menjadi polemik juga pemirsa di masyarakat bahkan hingga saat ini. Dan ini berlanjut nih pemirsa dengan berita yang kedua yang akan kita bahas. Salah satunya adalah tren kabur aja dulu. Yang ini sampai-sampai disorot oleh media asing. Nah, karena tadi ya ini berkaitan juga sama berita sebelumnya, efisiensi negara gitu kan ya, yang ini juga meliputi ke dalam berbagai instansi dan juga lembaga pemerintahan di Indonesia. Akhirnya ini masyarakat juga udah mulai cukup gerah gitu kan ya, dengan problematika yang selalu muncul. Akhirnya ada nih pemirsa gerakan kabur aja dulu yang viral di media sosial. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari gerakan kabur aja dulu, ini merupakan fenomena yang mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap berbagai masalah di Indonesia yang membuat khususnya nih ya para generasi muda yang ingin pindah ke negara asing. Bahkan pemirsa, ini salah satu media asing South China Morning Post ini mengungkap bahwa anak muda Indonesia menyuarakan keinginan untuk merantau melalui tagar hashtag
kabur aja dulu. Dan ini juga bukan di platformnya, di berbagai platform yang ada ya, entah itu di X, TikTok ataupun di Instagram seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari fenomena ini, bahkan pengamat gitu ya, ini dari berbagai sumber yang dapat ini menilai ada berbagai alasan di balik tren ini. Pendiri dari salah satu media juga ada yang menyebabkan bahwa faktor ekonomi ini adalah salah satu penyebab adanya gerakan kabur dulu aja. Selain itu juga ketidakadilan sosial dan harapan akan masa depan yang lebih baik sebagai pemicu utama dari adanya gerakan ini. Ya, bahkan yang lucunya ini ketika ada gerakan-gerakan itu tumbuh ataupun viral gitu ya, orang-orang yang memang sudah lebih dulu di luar negeri ini menyuarakan juga kembali terkait dengan ya kondisi Indonesia, kemudian juga justru membantu para warga Indonesia yang ingin pindah lah seperti itu ya, ataupun bermigrasi sementara ke negara lain demi memiliki kehidupan yang layak. Nah, tapi ya ini akhirnya juga ditanggapi oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Karding yang menyatakan kesiapan membantu anak muda untuk memperoleh keterampilan kerja di luar negeri. Ini kalau kita lihat juga ya, kan sebenarnya contohlah India dengan negara yang populasinya juga cukup sangat banyak gitu kan ya. Dan kalau kita lihat juga di berbagai negara ini kan persebaran orang-orang India juga sangat banyak, tapi ini juga menguntungkan untuk negaranya. Nah, ini juga akhirnya juga mendapat apa ya, ibaratnya apakah Indonesia akan seperti itu gitu kan. Nah, tapi ini juga disampaikan oleh Menteri Pariwisata Mutia Happy, dia menyatakan bahwa jangan kabur dulu deh gitu kan, di Indonesia dulu aja gitu kan ya. Ada banyak hal-hal yang ibaratnya bisa dilakukan di Indonesia. Betul memang ya, kita juga tidak bisa memungkiri pemirsa bahwa Indonesia punya alam yang amat sangat bagus, masyarakatnya yang ramah, kemudian juga ya tadi ya dengan udara yang cukup nyaman juga untuk kita. Pasti kalau semisal untuk melangsungkan hidup kita juga akan merasa nyaman. Namun kita juga perlu ibaratnya kita juga realistis lah seperti itu ya pemirsa, karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita penuhi, namun ternyata saat ini kondisi negara sedang tidak baik-baik saja. Jadi juga kita memikirkan bagaimana nih masa depan kita akan dijalani seperti itu. Tapi ini juga ada imbauan, meskipun gerakan ini juga ramai, sebenarnya ini bukan gerakan yang terkesan candaan loh. Ini bisa menjadi sebuah gerakan yang benar-benar serius dilakukan oleh generasi muda yang ada di Indonesia. Namun perlu juga berhati-hati, jangan sampai karena sudah bertekad ingin bekerja di luar negeri, akhirnya ya malah bertemu dengan calo-calo yang tidak bertanggung jawab. Kita juga tahu bahwa banyak sekali gitu ya masalah-masalah ataupun tadi ya kasus-kasus terkait dengan pekerja di Indonesia yang keluar negeri, yang akhirnya justru di luar negeri ini mendapatkan masalah, tidak jelas secara kontraknya, kemudian juga tidak jelas hidupnya, bahkan ada yang menderita dan juga disiksa. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga. Sebenarnya kalau hak hidup entah itu di Indonesia, di luar negeri, it's depend on yourself. Itu tergantung bagaimana kamu sendiri. Tapi the most important thingnya nih pemirsa, yang paling pentingnya adalah kita juga harus bijak mengambil keputusan untuk hidup kita sendiri. Yuk, mau dipilih mana nih? Kabur dulu aja atau sabar dulu aja di Indonesia? Pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada berita lain yang akan kita ulas. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.